Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita coba untuk melanjutkan bagian Q&A, question and answer daripada buku ini Beyond the Inspiration. Nah, ini yang di YouTube Beyond the Inspiration bab ketiga ya, tentang akidah, tentang iman. Dan saya tahu ini adalah sebuah bagian yang sangat panjang sekali. Kalau seandainya kita lihat episodenya itu mungkin dari episode ke-10 sampai episode ke-26. Jadi ada sekitar 27 episode ya, 27 episode khusus untuk membahas tentang yang namanya The Way to Believe atau jalan menuju keimanan. Oke, kita langsung nanti akan buka sesi tanya jawab, dan tanya jawab itu karena ini adalah sesi yang spesial ya, jadi teman-teman boleh untuk tanya jawab langsung di sini. Nanti saya bacain sekenanya aja, karena kalau misalnya naik terus kan itu kan agak sulit dibaca ya. Jadi teman-teman sekalian, saran saya sebelum teman-teman bertanya, atau kalau teman-teman di sini yang lebih layak bertanya adalah teman-teman yang sudah ngikutin episode dari 10 sampai dengan episode ke-26. Nah, kalau sudah mengikuti episode itu jadi lebih enak pertanyaannya karena nggak ngulang. Karena saya lihat ada banyak sekali yang bertanya ngulang karena mungkin belum dapat episode dari 10 sampai 26. Misalnya contoh ada pertanyaan, apa itu akidah? Saya sudah jelasin di awal-awal episode. Jadi di awal-awal episode 10, 11, 12 sampai episode ke-26 pun saya masih jelasin apa itu akidah. Akidah itu adalah sebuah pegangan, sebuah sandaran, bahasa fuqaha untuk iman. Kalau seandainya para ahli fikih menyebutnya dengan kata-kata akidah, sedangkan Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata iman. Jadi sama aja antara iman dengan akidah, cuma beda istilah saja. Episode tentang qada wal qadar itu sudah saya bahas sebelum episode tentang keimanan. Silahkan dicari dari episode ke-5 sampai dengan episode ke-9. Nah, itu saya bahas tentang keimanan. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa rujuk. Jadi ada beberapa playlist teman-teman sekalian. Kalau saran saya pulang. Habis dari sini teman-teman bisa merujuk tentang playlist yang kemudian sudah saya buat. Playlist tentang Beyond the Inspiration itu ada, sebelumnya juga ada playlist ngaji plus 1. Setelah playlist ngaji plus 1 itu nanti ada juga playlist bedah buku Beyond the Inspiration. Nah, playlist bedah buku Beyond the Inspiration ini ada bab 1 sampai dengan bab 4. Episode 1 sampai dengan episode 4 itu adalah tentang life is choice. Episode ke-5 sampai dengan episode ke-9 itu tentang qada wal qadar atau tentang takdir. Sedangkan episode ke-10 sampai dengan episode ke-26 itu adalah tentang keimanan. Nah, ini ada pertanyaan, akidah bukannya iman. Akidah bukannya iman dalam bentuk perilaku manusia. Saya nggak ngerti ini dapatnya dari mana, tapi teman-teman sekalian yang kemudian kita pelajari, iman dan akidah itu cuma beda istilah saja. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa kalau di dalam Al-Quran, teman-teman mungkin tidak akan mengenal banyak istilah akidah. Yang dikenal istilahnya adalah iman. Maka kata-kata di dalam Al-Quran banyak sekali membahas tentang iman. Artinya adalah yakin, artinya adalah percaya, artinya adalah sesuatu berdasarkan bukti. Itu adalah arti iman. Sedangkan di dalam kitab-kitab para fuqaha, kitab-kitab para ahli fikih, itu lebih banyak menyampaikan tentang istilah-istilah akidah. Asal katanya aqada yaqidu aqidatan, artinya adalah ikatan, sandaran, satu pilar yang tidak boleh bergerak. Ya, samalah kayak iman. Jadi kira-kira gitu. Silahkan kalau ada teman-teman yang lain. Yakin ketika sudah bertanya tentang akidah seperti apa? Kadang suka bingung lagi setelah bertanya. Ya tinggal diulangi lagi aja materinya. Yang namanya yakin itu ya kalau kita sudah tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya ragu. Lah kalau misalnya kita masih ragu ya berarti itu belum yakin. Karena kalau misalnya kita sudah yakin itu berarti tidak bisa lagi dikalahkan oleh keraguan. Dan biasanya tanda-tandanya adalah pada perbuatan. Keluarga saya masih ngikutin adat, misalnya 100 hari, 1000 hari, lalu kemudian segala macam. Bagaimana cara untuk menyikapinya? Jadi gini teman-teman sekalian,
Dalam Islam itu sederhana. Dalam perkara-perkara yang kita bisa indera, maka kita gunakan akal kita untuk bisa mengindera sesuatu itu. Dalam perkara-perkara yang tidak bisa diindera, maka kita harus pakai dalil. Kalau seandainya ada dalilnya, kita lakukan. Kalau tidak ada dalilnya, ya mohon maaf, kita tidak lakukan. Contoh misalnya, kalau dalam urusan kematian, itu kan sesuatu perkara yang goib, sesuatu perkara yang kita tidak tahu, maka kita pakai dalilnya. Misal ada yang kemudian bingung, boleh nggak sih mendoakan orang mati? Jawabannya adalah boleh. Tahu dari mana? Karena ada dalilnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang sudah meninggal. Misalnya dalam sholat Jumat seringkali kita katakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sesungguhnya kita berdoa pada orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup di antara mereka ataupun yang sudah meninggal. Berarti boleh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Lah kalau misalnya tadi 100 hari, 1000 hari dan segala macamnya, saya kurang paham, maka silakan tanya saja sama ustadz yang memahami atau ustadz yang melakukan. Ustadz, ini berdasarkan apa sebenarnya? Karena kalau misalnya perkara-perkara yang goib, kalau sekedar cuma mendoakan memang ada dalilnya, tapi harus dipaskan misalnya pada 40 hari atau 100 hari, 1000 hari. Ini dalilnya seperti apa? Kalau misalnya dikatakan, oh ini memang nggak ada dalilnya, cuma kita mau ngadain aja supaya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, ya nggak ada masalah. Mendoakan orang meninggal ya boleh-boleh saja. Cuman kalau dipas-paskan ya mungkin saya yang mungkin kurang tahu ya tentang seperti apa dalilnya. Jadi silahkan ditanya sama orang yang melakukan, ditanya dalilnya seperti apa. Tapi secara formulanya kalau ada dalil lakukan, kalau tidak ada dalil ya tidak usah dilakukan. Mohon penjelasan mengenai diperbolehkannya taklid dalam urusan-urusan syariat dan apakah ada batasan-batasan tertentu sejauh apa kita bisa ikuti guru ulama yang kita ikuti. Jadi gini, teman-teman pernah dengar ada namanya ulama madhab. Ulama madhab contohnya misalnya madhab Syafi'i, itu ulama madhabnya ya Imam Syafi'i contohnya misalnya, atau Imam Nawawi misalnya, itu adalah contoh madhab Syafi'i. Ada lagi madhab Maliki, ada lagi madhab Hanafi, ada lagi madhab Hambali. Nah, kenapa mereka dikatakan punya madhab? Karena mereka mempunyai satu pola dalam menelurkan satu hukum fikih. Nah, kalau kita di Indonesia kita memakainya adalah madhab Syafi'i kebanyakan. Maka ketika kita membaca buku-buku fikih misalnya, ketika kita mendapati hukum-hukum tertentu, maka itu bisa kita langsung lakukan tanpa mengetahui lagi bagaimana proses untuk menelurkan hukum itu. Contoh misalnya wudhu, itu bagaimana caranya, batasannya sampai di mana. Dalil-dalilnya banyak untuk menghasilkan hukum itu. Tapi kita boleh hanya mengikuti saja. Kita mengatakan bahwa saya bermadhab Syafi'i, maka saya mengikuti beginilah cara madhab Syafi'i dalam berwudhu misalnya. Itu nggak ada masalah. Selama ada dalil, boleh ikut, nggak ada masalah. Karena memang begitulah yang namanya syariat. Syariat boleh bertaklid, boleh mengikuti. Yang nggak boleh adalah dalam perkara akidah. Kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya kurang lebih dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kenapa sholat tujuan kita ke surga? Sederhana, sudah saya sampaikan bahwa namanya Islam tuh mudah. Kalau ada dalil ya kita lakukan, kalau tidak ada dalil yang kita lakukan. Yang nyuruh kita untuk minta surga siapa? Allah. Gitu kan ya, Allah di dalam Al-Qur'an, Rasul juga kemudian mengatakan dalam banyak hadisnya tentang surga, tentang neraka. Maka kita nggak mau ke neraka dan kita minta pada surganya Allah, yaitu adalah bagian daripada perintah Allah. Misal ketika Allah dalam tanda kutip mengiming-imingi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apa yang Allah katakan? Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah mengganti harta kaum muslimin dan jiwa kaum muslimin diganti dengan surganya Allah. Dengan cara apa? Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kami beritahu kepada kalian wahai manusia sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian daripada siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman pada Allah lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan kemudian nyawa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik daripada kalian kalau kalian mengetahui. Nah, lalu apa yang kemudian Allah sebutkan? Surga. Gitu kan ya. Artinya ketika Allah mengganti kita dari siksa yang pedih yaitu adalah neraka, lalu mengganti dengan surga, yaitu adalah bagian daripada yang Allah perintahkan. Jadi boleh-boleh saja. Ketika kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua akan datang daripada Allah, semua datang daripada Allah, dan akan kembali pada Allah. Pertanyaannya, yang kembali pada Allah itu siapa?
semua manusia. Kan semua manusia datang daripada Allah dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Maka orang mukmin kembali pada Allah, orang yang nggak mukmin pun akan kembali pada Allah. Nah, kembali pada Allah itu ada dua pilihan gitu kan ya, surga atau neraka. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi santai aja karena itu adalah bagian daripada yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana tentang kelompok orientalis yang sering menanyakan tentang ketuhanan, yang mana pertanyaan mereka bisa merusak keimanan kita terhadap Allah? Ya nggak ada masalah, memang keimanan tuh harus dipertanyakan, kan sudah saya sampaikan. Nah makanya tugas kita adalah menjawab keraguan-keraguan yang mereka sampaikan. Contoh misalnya mereka bilang, kalau seandainya Tuhan itu bisa menciptakan segala sesuatu, bisa nggak dia menciptakan sesuatu yang sangat berat sampai dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Itu saya sudah bahas. Itu pertanyaan yang salah, sehingga tidak mungkin akan menghasilkan jawaban yang benar. Nah, maka ini adalah cara-cara yang harus kita sampaikan pada mereka. Karena Al-Quran sendiri mengatakan berkali-kali di dalam dirinya, hatu burhanakum. Wahai orang-orang yang masih meragukan Al-Quran, coba datangkan bagaimana kemudian argumen-argumen kalian, supaya Anda tahu bahwa Al-Quran ini bebas daripada seluruh tuduhan-tuduhan yang ada. Ya, jadi kita sampaikan saja. Inilah pentingnya untuk kemudian kita membahas perkara akidah. Karena tidak hanya di zaman sekarang, di zaman Rasulullah pun mereka senantiasa mempertanyakan keimanan. Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka sampai kemudian kita bisa memberikan pendapat-pendapat yang baik. Mengenai kemudian mereka mau turut atau tidak, ya itu adalah urusan mereka. Jadi ya nggak masalah. Yang nggak boleh ditanya itu adalah syariat. Karena syariat itu adalah bagian daripada yang Allah kasih kepada kita yang belum tentu kita bisa paham gitu loh maksudnya. Bukan nggak boleh dipertanyakan ya. Tidak boleh kemudian untuk diragukan syariat Allah itu. Artinya ya kenapa? Karena bisa jadi kita yang nggak comprehend, bisa jadi kita yang nggak nyampe akal kita. Tapi kalau akidah, ya itu harus dipertanyakan supaya kita yakin gitu loh maksudnya. Kalau akidah ya tinggal ngikut aja, tinggal dipahami, tinggal ngikut aja. Jadi kira-kira gitu. Kita sholat kan karena kita orang Islam dan orang tua kita juga melakukan sholat. Tapi banyak yang nggak tahu sholat itu untuk apa. Seperti orang yang pergi pengajian, ikut kajian, ikutan atau yang lain tanpa ada pondasi. Ya itu yang saya bahas dari episode ke-10 sampai episode ke-26 tentang pentingnya kita untuk mencapai satu yang namanya why, bukan hanya what and how. Kita tahu kita berperan di bidang apa gimana ya? Ya tergantung sebenarnya teman sekalian. Semua orang itu pasti dikasih Allah satu peran di dalam kehidupan mereka. Dan peran itu adalah pastinya peran ketaatan. Bukan kemudian ada orang penjahat terus bilang ya memang peran saya jadi penjahat. Kalau nggak ada penjahat nanti nggak ada orang baik. Atau orang baik nggak ada kerjaan. Ya enggak. Peran seseorang pasti adalah peran-peran yang baik yang Allah inginkan. Bagaimana kita tahu peran kita? Ya kita coba aja, action aja dulu. Nanti kita akan tahu di mana Allah menempatkan kita yang paling baik. Bolehkah saya mendoakan adik saya agar diberi hidayah dan memeluk Islam? Ya pertanyaan kalau kita nggak doain terus gimana? Saya punya kakak, dulu saya nggak pernah doain, ternyata Allah memberikan dia hidayah dan saya tahu bahwa saya salah. Kenapa? Tugas manusia adalah cuma meminta. Saya punya ayah, saya punya ibu, maka saya minta pada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Dan itulah tanda-tanda bahwa kita adalah orang-orang yang senang dengan Islam, karena kita juga senang bahwa orang lain mendapatkan kebaikan sama seperti kita. Sekarang episode keberapa? Sekarang episode Q&A tentang bab ketiga, tentang the way to believe. Jadi Q&A tanya jawab tentang bab keimanan kira-kira. Jadi belum episode ke-27. Kalau kemarin episode ke-26. Jadi nanti kapan-kapan episode ke-27. Episode tentang antara utamakan suami atau ibu, ya kapan-kapan, karena kita lagi bahas tentang bedah buku Beyond the Inspiration. Sebentar. Emang benar kita harus ucapkan kalimat syahadat lagi, karena ketika kita lahir itu mengikuti agama orang tua kita. Jadinya kita harus ulang kalimat syahadat di depan orang lagi. Nah ini contoh ya. Jadi ini penting banget teman-teman sekalian. Sebuah hal yang harus teman-teman ingat senantiasa. Islam itu kalau seandainya dalam perkara-perkara yang bisa diindera, dalam perkara-perkara yang kita bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita pikirkan, bisa kita comprehend, bisa kita pahami, maka Islam nyuruh kita untuk mikir, untuk menentukan dengan mikir. Contoh, gula itu mana yang lebih manis? Itu nggak perlu dalil, nggak perlu wahyu, nggak perlu penjelasan dari Allah, nggak perlu author source. Contoh lagi misalnya, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek? Itu silahkan Anda nalar sendiri, silahkan Anda ukur sendiri, karena itu bersifat duniawi, bersifat sesuatu yang bisa untuk di comprehend, bisa untuk dipahami, bisa untuk dinalar, bisa untuk di bahasa Arabnya diidrok, bisa untuk
apa ya? bisa untuk diindera, itu dia. Jadi bisa untuk diindera, ya sudah tinggal dibahas aja. Tapi ada juga perkara-perkara yang bersifat perkara-perkara goib yang kita nggak ngerti. Contoh, malaikat itu bentuknya kayak apa? Lalu hari kiamat itu kayak apa? Orang kalau sudah mati itu kayak apa? Lalu kemudian bagaimana Allah suka dalam perbuatan kita? Ini perbuatan baik atau buruk? Ini nggak bisa kita mengerti karena ini harus perlu sebuah standar daripada Allah. Inilah yang namanya dalil. Jadi perkataan-perkataan kayak gini, benar nggak sih kalau ada orang baru masuk kalau ada orang dari awal sudah muslim, dia sudah dari lahir sudah muslim, harus syahadat lagi di depan orang banyak? Ya tinggal tanya dalilnya apa. Karena kalau perkara-perkara kayak gini perlu dalil. Nggak boleh pakai akal sendiri, nggak boleh pakai kira-kira, nggak boleh pakai logika, tapi pakai dalil. Yang pakai logika, yang pakai akal itu adalah keimanan kepada Allah. Sama kayak pergi ke dokter. Kalau pergi ke dokter, nentuin mana dokter yang bagus, itu Anda boleh mikir. Nentuin orang tuh dokter atau bukan, Anda boleh mikir. Tapi kalau sudah dikasih resep, kalau Anda sudah pergi ke seorang dokter dan dia keren dan dia hebat, dia kasih resep pada Anda nggak usah mikir lagi. Anda tinggal makan aja resepnya. Nah pertanyaannya, kalau Anda bikin resep sendiri boleh nggak? Nggak boleh. Maka kalau katanya jangan dipercaya. Katanya harus gini ya, katanya harus ini. Nah ini nggak usah dipercaya. Katanya kalau orang sudah muslim dari awal harus syahadat lagi di depan orang banyak. Kalau katanya itu bukan dalil. Katanya kalau sana kita haid, lalu kemudian rontok rambutnya, lalu itu harus dipungutin lagi terus dicuci bersih setelah kita selesai haid. Kalau katanya jangan dipercaya. Tanya dalilnya apa. Kalau ada dalilnya, baru kemudian kita lihat ini dalilnya kuat atau tidak. Kalau dalilnya kuat ya tinggal dilakukan. Kalau tidak kuat ya tinggal cari dalil yang kuat. Nah berarti apakah harus syahadat di depan orang lain lagi? Saya tuh nggak pernah dapat dalilnya kayak gitu. Dan juga sebagai tambahan, orang-orang yang sudah muslim dari awal, ketika dia sholat itu dia sudah memperbarui syahadatnya dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya itu kan lagi syahadat ketika dia lagi tahiyat gitu ya. Jadi itu tentang jangan percaya katanya. Tadi ini juga ada pertanyaan yang sama mengenai Islam turunan. Apakah syahadat harus dilafalkan lagi? Ya, itu nggak ada dalilnya ya, nggak ada dalilnya untuk seperti itu. Kira-kira jadi ya nggak perlu. Sholat aja sudah syahadat lagi. Dan pertanyaannya adalah, kalaupun ada orang yang belum masuk Islam ya, lalu dia mau masuk Islam, apakah harus disaksikan orang? Enggak juga. Dalilnya apa? Nah, tanya kan, dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah Raja Habasyah, ya Raja Habasyah itu ketika dia meninggal, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kita sholat goib untuk mensolatkan Raja Habasyah. Pertanyaannya, siapa yang tahu? Siapa yang lihat bahwa Raja Habasyah itu syahadat? Nggak ada. Dia syahadat ketika sudah selesai diskusi sama Ja'far bin Abu Thalib. Tapi syahadatnya ini tidak disaksikan oleh siapapun kecuali Allah. Dan itu sudah membuktikan dia sudah muslim. Buktinya apa? Disolatkan goib oleh Rasulullah. Nah maka syahadat itu, kalau sana ada orang belum masuk Islam pun ketika dia sudah bersyahadat sendiri, itu sah. Kenapa sah? Karena memang tidak harus disaksikan oleh orang. Jadi kalau lihat sesuatu harus pakai dalil. Itu sepengetahuan saya. Wallahualam bisawab, kalau saya salah nanti tinggal dikoreksi aja. Oke, kita lihat lagi. Sebentar. Oke, ini tadi sudah tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar, kita lihat lagi. Ini agak sulit banget ya nge-scroll ini ya. Kayaknya saya nggak biasa ya nge-scroll ini ya. Bagaimana dengan ada orang-orang yang menganggap bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang togut? Jadi gini teman sekalian, di dalam Al-Quran kalau teman-teman lihat ada istilah togut. Togut itu adalah apa? Orang-orang yang mengajak kepada selain Allah. Nah, maka hukum togut adalah hukum yang dianggap selain Allah. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada orang nganggap begini, gimana? Ya tinggal tanya dalilnya apa. Nah, kalau saya secara pribadi menganggap bahwa Indonesia ini memang tidak sepenuhnya ideal mereka menerapkan Islam. Hanya saja tidak bisa kita katakan juga mereka lantas boleh diperangi atau lantas boleh dibunuh. Ya nggak juga gitu. Lah kenapa? Karena pada faktanya mereka adalah Muslim, pada faktanya sama kayak kita. Setiap muslim itu mesti ada kesalahannya, mesti ada kekurangannya. Antum ketika ngelihat saya kurang, antum pasti benahi dong. Dari kemarin saya senang banget ketika saya salah ngomong, saya salah ngucapin Al-Quran. Lantas ada yang membenahi. Tiba-tiba ada ustadz yang nelpon saya, ustadz itu bukan fa tapi wa. Ada tiba-tiba followers yang bilang, ustadz itu bukan fa tapi wa. Alhamdulillah, itu berarti kita dibenahi sama orang, kita dibenerin sama orang, dikoreksi. Dan muslim nggak mungkin ada yang sempurna 100%. Namanya juga manusia. Jangankan antum, para sahabat aja ada dosanya. Kecuali Rasulullah itu maksum gitu kan ya. Nah, bagaimana kita memandang orang yang berbuat salah?
kita memandang orang yang berbuat salah sebagai objek dakwah. Maka kita pengen membenahi. Makanya orang-orang yang berdakwah adalah orang-orang yang ngajak orang pada kebaikan. Sedangkan setan pengen masukin orang neraka. Pertanyaannya, kalau misalnya Anda itu sedikit-sedikit cap orang kafir, sedikit-sedikit cap orang salah, sedikit-sedikit cap orang ya sama aja anti Pancasila, anti NKRI. Anda itu sebenarnya siapa sih main ngecap-ngecap kayak gitu kan ya? Ya kalau memang salah ya benerin dong. Kalau memang disangka bahwa Felixio itu anti Pancasila ya coba dong sadarin. Kalau misalnya dibilang bahwa Felixio itu anti NKRI ya sadarin dong. Apalagi kalau tuduhan Anda salah kan gitu. Ngecap orang kafir, sadarin dong. Gitu maksudnya. Jadi cuma jangan ngecap doang, karena ngecap doang mah gampang. Ngejudge doang mah gampang, tapi yang susah kan adalah membenahi orang. Makanya kalau anak kecil ngejudge mah gampang. Oh, kamu orangnya curang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa. Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why?